Baik, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Ibu-ibu Selamat sekalian. pagi. Pagi. Mana kabarnya hari ini, sehat ya? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ya, bagaimana tugas yang kemarin sudah diupload semua ya? Seru, Pak. Capek, tugasnya banyak ternyata. Masya Ya, Allah. karena Luar memang biasa, Pak. eh, ini BIMTEK yang Bapak, yang Ibu-ibu sekalian ikuti ini kan memang sesuatu yang kita mau mengubah pola. Jadi ketika mengubah pola ini tentunya Ibu-ibu sekalian perlu tenaga yang super ya, bisa menyelesaikan tugas-tugas. Dan kita hari ini baru masuk hari keempat ya. Jadi Ibu sekalian, kita melanjutkan dari pembahasan kita kemarin tentang profil pelajar Pancasila. Sudah paham kemarin ya? Sudah, Pak. Ya, Alhamdulillah. baik. Saya akan menampilkan dulu. Saya mohon izin untuk share screen ya. Kita hari ini akan mendiskusikan berbagai hal berkaitan dengan capaian pembelajaran atau biasa kita singkat CP ya. Apa Bu singkatannya? Capaian pembelajaran, Pak. Singkatannya apa? Capaian pembelajaran. Pelajaran disingkat apa? CP. Ya, jadi nanti kita akan mendiskusikan tentang CP yang nanti akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kalau disingkat TP ya. Jadi CP dan TP. Ya. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, di dalam sesi kita kali ini saya akan tampilkan dulu paparannya. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baik. Ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan materi secara singkat saja. Nanti kita bisa brainstorming ya. Ibu sekalian bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan kita diskusikan kali ini. Baik, ini rasionalisasi capaian pembelajaran di PAUD. Yang pertama, memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Ibu-ibu boleh memberikan komentar tentang bagaimana makna dari kalimat yang pertama, memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajarannya. Seperti apa kira-kira Bu? Silakan, ada yang mau berkomentar? Iya, Pak. Silakan Bu Min. Ya. Jadi selama ini pelaksanaan kegiatan di satuan pendidikan itu ditentukan oleh pusat, Pak, oleh minimal oleh dinas pendidikan, diatur-atur aturannya, dana bosnya untuk apa, dengan rigid sekali, kurikulumnya seperti apa, bahkan buku-bukunya pun itu juga di drop, Pak, dari apa itu organisasi atau apa dari dinas. Nah, sekarang yang saya pahami dengan pernyataan Bapak, berarti sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan arah tujuannya sesuai dengan karakteristik dari peserta didiknya, kemudian dari apa yang akan menjadi visi misi sekolahnya. Jadi saya pikir itu, Pak. Terima kasih Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Min. Silakan, ada yang mau menambahkan atau ada punya pendapat lain yang berkaitan dengan ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD, satuan pendidikan PAUD. Silakan. Pak. Silakan Bu Yaya. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa semua elemen atau komponen komite pembelajaran harus merubah mindset ya Pak ya. Memang bukan hal yang mudah. Akan tetapi di sini harus berubah. Nah, yang mana pembelajaran ini berpusat kepada kebutuhan peserta didik secara individual.
secara individual. Oleh karena itu, dalam capaian pembelajaran yang dijabarkan dalam tujuan pembelajaran, kemudian dijabarkan lagi dengan tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, disitulah hal yang sangat esensial nanti bagaimana seorang guru melakukan, guru PAUD ya terutama, melakukan pengamatan, observasi, dan melakukan catatan-catatan setiap hari bagaimana perkembangan anak usia dini. Oke, baik. Terima kasih Bu Yaya dan Bu Min yang telah memberikan tanggapan komentarnya berkaitan dengan ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD. Jadi benar, kemarin kita sudah sempat diskusi juga mengenai filosofi tentang belajar Ki Hajar Dewantara, di mana dalam proses pembelajaran itu peserta didik terutama di PAUD ini memang diberikan keleluasaan. Artinya siswa atau peserta didik di PAUD ini mereka dapat mengeksplor dirinya, dapat dipersilakan untuk bagaimana dia melakukan pengamatan berbagai hal yang sudah kita siapkan. Tentunya seorang guru atau satuan pendidikan PAUD ini memang harus betul-betul bisa memfasilitasi mereka untuk memberikan keleluasaan. Nah, saya berharap Bapak Ibu kepala sekolah dan penilik ya atau pengawas PAUD ini benar-benar bisa setelah pelatihan kita ini mampu menerapkan secara luas ya, secara komprehensif di dalam pelaksanaan kegiatan yang memerdekakan, pendidikan yang memerdekakan. Baik, kita lanjut. Nah, ini tujuan dari capaian pembelajaran ya, tujuan CP di PAUD ini memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak pada semua aspek perkembangan anak didik. Yang di dalamnya ada nilai agama, moral, fisik, motorik, emosional, sosial, bahasa, dan kognitif. Agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, ini yang nanti capaian pembelajaran ini rujukannya yang kemarin kita sudah sampaikan, yang kita sudah diskusikan. Rujukannya pada untuk bisa mencapai pelajar Pancasila. Nah, untuk kali ini agar ibu-ibu sekalian bisa menerapkan bagaimana kita bisa menganalisis elemen di dalam capaian pembelajaran, termasuk visi misi, termasuk bagaimana capaian pembelajaran ini siap untuk diterjemahkan ke dalam tujuan pembelajaran. Saya akan berikan kesempatan diskusi, ya. Kita nanti mungkin setelah ini saya akan membagi ruang kelompok ya untuk berdiskusi. Kalau di sini kita akan breakout room ya. Jadi nanti saya pilih kelompoknya untuk kelompok 1 Bu Tin ya. Ya, siap, Lalu Pak. untuk kelompok 2 ada Bu Yaya dan Bu Min ya. Siap, siap. Siap ya, Ibu Siap, ya. Pak. Ya. Oke. Silakan saya nanti kalau sudah ada tawaran untuk breakout room, silakan diklik ya. Ya, Pak. Sudah? Sudah. Nah, Silakan. Silakan Ibu-ibu untuk Siap. ke dalam kelompok diskusinya. Baik, Pak, kami masuk ke room 1. Ya. Oke. oke. Bu Yaya, bagaimana Bu? Ya kita kerjakan, Bu. Kita kelompok 2 ya, Pak? Tadi ya, Pak ya? Ya, Bu Yaya sama Bu Min kelompok 2 ya. Siap. Ya. Dan kalau kelompok 1 sama Bu Tin ya. Gimana Ya. sudah selesai kerjanya? Bentar, Pak, kurang dikit, Pak. Bu Yaya, ini kurang 1, Bu. Ayo, Bu. Kita selesaikan, Bu Yaya. Saya stop dulu ya. Ya. Saya kirim di WA, Bu. Oh, siap ya, terima kasih. Nanti siapa presentasi, Bu? Bu Yaya atau saya? Ya, saya boleh. Oke, siap. Oke. Baik, sudah semua? Ya, Nampaknya Pak. Sudah, Pak. sudah nih. Dari kelihatan, kita kembali lagi ke room utama ya.
Siap, ya Pak, Siap. sudah. Kelompoknya kelompoknya saya bubarkan. Jadi kita Kita kembali masuk lagi. ke main room ya Pak ya, baik Oh, ya. Oke, Kelompok siap. sebetulnya saya sudah bubarkan. Silakan boleh dari kelompok 1 dulu boleh langsung di kelompok 2, silakan. Atau mau kita urut saja Urut ya? aja Pak, urut aja Urut. Pak. Saja Ya, ya, bikin dulu silakan. Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Share Terima screen. kasih atas waktunya yang diberikan, kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Yang pertama yaitu elemen capaian pembelajaran. Boleh di share screen Bu? Boleh, Boleh, Dibantu boleh? Silakan. boleh, boleh. silakan Ya. membantu. Meskipun berbeda kelompok, kita tetap bergotong royong ya. Oh, Ya, siap. Ini siapa yang mau share ini? Saya cari Oh, dulu ya, nih. ya, ya. Ini saya bantu boleh ya? Silakan Boleh. Bu. Boleh. Bikin. Oke, saya bantu ya Bu. Ya, Bu. ya, Aja, Ibu, ya. siap. Ya, Oke, Ibu nomor 1 ya. Yang ini ya Bu. Iya. Oke, silakan. Oke. Di atasnya Elemen lagi. capaian pembelajaran jati diri. Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan olahraga keselamatan diri. Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan, menghubungkan sosial secara sehat. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berpancasila. Ibu, yang berikutnya ini. Ya. Sekarang visi, misi, satuan PAUD, dan profil peserta didik jenjang PAUD. Oke. Visinya menjadi tunas muda yang unggul, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Misinya menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan produktif dan islami. Mencetak anak didik yang mampu bersaing dalam potensi akademik dan non-akademik, mempersiapkan anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan berjiwa Pancasila. Yang keempat, mengembangkan budaya sekolah untuk peduli pada lingkungan. Demikian hasil kerja kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih Luar Bu. biasa, Putin. Ya. Sama-sama. Masih tetap ditayangkan dulu ya Bu. Siap. Saya persilakan untuk kelompok 2 mungkin ada yang mau berkomentar berkaitan dengan hasil kerja dari kelompok 1. Silakan, monggo. Boleh ya, saya ya. Silakan, Ibu. Ini saya membaca dari visi, menjadikan tunas muda yang unggul, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Berarti kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, itu apakah satu atau bisa lebih dari aspek dari profil pelajar Pancasila ya Bapak dan Ibu? Ya, oke. Ya, jadi boleh ditanggapi silakan Bu Putin. Sebentar. Mau diulang, Bu? Dari visi menjadikan tunas muda yang unggul, berkarakter, dan berwawasan lingkungan, apakah itu terkait hanya pada satu aspek profil pelajar Pancasila atau bisa lebih dari 6 aspek yang ada? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Menurut saya lebih, Bu. Karena di situ ada unggul. Unggul dalam akhlak, dalam beragama, dalam berpikir, dan sebagainya. Yang kedua, berkarakter jelas. Itu ada pada profil pelajar Pancasila. Ada berkarakter mulia, gotong royong, berkebinekaan global, dan juga di situ ada karakter religius. Di situ ada tadi di misinya sudah dijabarkan pada misinya. Dan berwawasan lingkungan juga ada karena anak mempunyai kepedulian, berkreatif, berkreasi, berinovasi supaya lingkungannya aman dan nyaman. Terima kasih. Putin.
Sama-sama. Oke, kita beri plus. Ya, silakan boleh ditutup dulu. Nanti kita lanjutkan paparan dari kelompok 2. Nanti setelah itu sama-sama nanti mungkin akan saya sampaikan penguatan berkaitan dengan hasil tugas dari kedua kelompok. Silakan ditutup dulu, Bu. Baik, kita sudah sampaikan tadi, sudah mendengarkan paparan hasil kerja dari kelompok 1 dan sudah juga diberikan komentar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ya, Bu, dalam nanti Ibu-ibu sekalian menyusun capaian pembelajaran di satuan pendidikannya masing-masing. Silakan untuk kelompok 2, saya persilahkan menampilkan. Saya share lagi ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Benar tadi. Oh, ini. Oke. Enggak Betin, Mangga, silakan. Kelompok Bu Yaya. Bu Yahya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok 2 tentang karakteristik budaya setempat. Nah, karakteristik dan budaya setempat berdasarkan kondisi lingkungan. Yang pertama adalah religius. Apa itu religius? Siswa taat beribadah, toleransi, dan beragama. Yang kedua, gotong royong. Siswa mampu bekerja sama, kemudian kepedulian terhadap orang lain untuk berbagi. Yang ketiga, mandiri. Mandiri itu anak usia dini mampu melaksanakan tugas kewajiban yang melekat pada dirinya sesuai dengan usia perkembangan. Kemudian dia memiliki kesadaran atas diri dan keluarga, bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Yang keempat, berhubungan dengan kebinekaan global. Mengenai perbedaan budaya, kemudian mempertahankan budaya luhur, baik lokal, serta identitas dalam menerima keanekaragaman dari budaya lokal tersebut. Kemudian, tujuan pembelajaran di sini ada 6. Pertama, anak dapat menyebutkan nama anggota tubuh melalui aktivitas, melalui bermain peran, bernyanyi, kemudian bercerita, mandiri, kemudian bertakwa, bersyukur, dan dia menyadari atas bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, anak dapat mempraktekkan mainan tradisional, kemudian berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang ketiga, anak mampu menentukan dan mematuhi aturan dalam permainan tradisional sebagai bukti tanggung jawab dari diri dan kelompoknya. Yang keempat, bersama kelompok mampu menciptakan model menara dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekelilingnya atau di sekitarnya. Yang kelima, anak berani mengingatkan jika melihat temannya yang melanggar aturan permainan tradisional tersebut yang telah disepakati. Kemudian yang keenam, berbagi peran dengan temannya saat bekerja kelompok dan membuat menara sesuai dengan yang dirancang tersebut. Terima kasih. Oke, keren. Buatin, Ibu. Terima kasih. Ya, demikian kita stop dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 1 luar biasa ya. Jadi inilah yang kita harapkan bersama, bahwa nanti ibu-ibu sekalian, saya sedikit mengulas, saya share screen ya untuk sebelum kita akhiri kegiatan kita ini. Nah, ibu bisa lihat di sini bahwa ruang lingkup capaian pembelajaran, yaitu tadi sudah dijabarkan ya, ada 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi,
lalu merupakan penggabungan 5 aspek perkembangan anak. Tiap elemen stimulasi mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan secara utuh dan tidak terpisah. Jadi ini adalah 3 elemennya yang sebetulnya ini diperas di dalam profil pelajar Pancasila. Demikian. Nah, Ibu sekalian, nanti silakan setelah akhir kita pertemuan ini, Ibu sekalian bisa membuka LMS-nya lagi untuk persiapan kita pertemuan besok. Jadi LMS yang Ibu sekalian pelajari nanti setelah pertemuan kita, tolong nanti dipelajari dan dikerjakan LK-LK-nya sebagai dasar untuk kita bahas besok. Sehingga nanti ketika kita diskusi, pekerjaan yang Ibu sudah kerjakan bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Terima kasih Pak Yuda. Mudah-mudahan luar biasa. kita ketemu besok ya. Insya Allah jam 8 pagi kita ketemu lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Sampai ketemu Bu Yaya, Upin.